Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi untuk sementara ini memang yang bisa diharapkan dan masih dipercaya menjaga NKRI ini memang TNI begitu ya. Dimana kita lihat sekarang ya, kemarin ya pemagaran yang dilakukan itu sekarang TNI turun tangan gitu. Hanya TNI lah ya yang kita percaya lah gitu ya untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia begitu. Dan ternyata juga Presiden Prabowo memerintahkan mungkin ya Ibu Titin Prabowo ini untuk turun langsung bagaimana sih menyelesaikan kasus ini begitu. Jadi menarik itu kita reaksi semeton gimana videonya. Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Memang ya luar biasa ya. Wih. Aduh, itu yang diturunkan langsung ya. Nah, tuh. Kayaknya Kopaska juga turun tangan ini ya. Awas. Ya Allah. Allah. Nah itu ya, ada yang berani. Seperti saya bilang tadi bahwa yang masih mungkin ya bisa kita percaya dalam menjaga kesatuan gitu NKRI ya TNI begitu ya, karena bagaimanapun juga selama ini memang tidak pernah mengecewakan tuh, apalagi yang sekarang ya. Terlebih sekarang mungkin ada perintah mungkin untuk mengamankan begitu ya. Apalagi ini di depan mata ya lingkungan Jawa lah gitu, Jakarta lah begitu ya. Yang dimana ini sangat miris sekali. Kemana aja sih kemarin begitu ya, sehingga pemagaran ini kok tidak dilihat, tidak dilirik begitu. Dan yang menarik semeton ya, Ibu Titik Prabowo juga ya turun tangan ya dalam memantau gitu ya bagaimana perkembangan dari pemagaran ini begitu, dan beliau juga tidak menerima ya dengan apa yang terjadi. Jadi menarik kita dengarkan semeton pernyataan dari Titik Prabowo ya. Ini dia. Saya juga pertama kali, walaupun anaknya jenderal juga baru sekali ya, naik gitu. Seru juga sih ya. Naiknya rada susah, tapi sampai di atas kita dia serasa di mana, jadi kelihatan gagah banget. Ya, terima kasih semuanya ya. Pagar laut ini akan dicabut, dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu,
dan sekarang hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari Angkatan Laut. Angkatan Laut turun tangan. Kemudian mengenai sertifikat-sertifikat yang ada sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera diselesaikan dan kita lihat bersama di sini peralatannya marinir mengeluarkan ranpurnya luar biasa, dan kami didukung juga selain dari marinir ada juga dari Kopaska, kita juga ada dari Polair, ada Bakamla, KPLP. Nelayan sendiri ada 233 kapal nelayan yang mereka secara sukarela hadir sini untuk ikut berperan aktif membongkar pagar laut. Lalu kemudian jumlahnya nggak main-main, nelayan 1.000 lebih. Iya, artinya inilah bukti bahwa masyarakat tuh merindukan kebersamaan antara aparat dengan masyarakat, ya kan? Kehadiran aparat di sini menunjukkan bahwa laut ini pemersatu bangsa. Berapa kilometer, sejauh berapa kilometer hari ini target yang akan dirobohkan begitu, dan juga apakah semua pagar laut sepanjang 30,16 km ini akan dirobohkan atau bagaimana, Pak? Ya, pastinya semuanya akan bukan dirobohkan, ya dibongkar, dicabut. Jangan kalau dirobohkan nanti justru malah akan mengganggu. Cabut nanti bambunya, kalau ada nelayan yang mau manfaatkan silakan, sebagian nanti untuk bukti tindak lanjut hukumnya, ya. Terus bicara target, kami melihat dengan cuaca, Mbak. Nggak bisa kita bilang target sekian, tapi nanti cuaca ini siang sedikit, sore nanti akan bergelombang, terus kemudian kalau menurut BMKG hujan, ya kan, kita juga pasti mengutamakan keselamatan personel di sini yang hadir semuanya. Kenapa nih melibatkan nelayan juga, Pak? 1.000 nelayan dilibatkan. Ya, mereka sendiri yang daftar ke kita, Pak. Kami ada 233 kapal, gitu kan? Artinya kalau 233, satu kapal 5 orangnya sudah 1.000 lebih itu, kan gitu kan? Artinya itulah bukti kebersamaan, sinergitas antara aparat dengan masyarakat nelayan. Nelayan ini katanya terganggu, gitu kan? Dengan itu ya sudah, yang mengganggu kita hilangkan supaya nelayan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul, ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini, untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Jadi demikian, dan saya kira saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak begitu untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini, agar mereka betul-betul kemudian bisa tidak terganggu di dalam mencari nafkahnya di laut. Itu. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses, ya, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR Komisi 4. Kebetulan beliau juga hadir di sini, saya bersyukur beserta dengan seluruh wakil Komisi 4 ya, hadir di sini. Mudah-mudahan beliau bisa melihat langsung sehingga nanti di dalam laporan
kami juga lebih mudah untuk menyampaikan. Itu sebetulnya ya. Jadi ini sesuatu yang aneh bin ajaib begitu ya. Pemagaran sepanjang itu belum diketahui siapa yang punya kerjaan tuh. Keren begitu ya. Ini kan pemagaran pasti tidak memerlukan waktu 1 apa 2 hari atau seminggu 2 minggu begitu sehingga bisa dipagar sepanjang itu ya. Pasti ini bertahap ya sampai mungkin tahunan mungkin bisa terjadi karena panjang sekali. Dan hebatnya dan anehnya juga bahwa belum diketahui siapa yang punya kerjaan. Keren sekali ya. Kita lanjutin sebentar. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, pada saat awal kita melaksanakan pembukaan jalur akses nelayan dengan jumlah kekuatan yang hanya 600 orang, kita mampu membuka 2,5 kilometer. Ya, saya akan challenge sekalian Anda semua yang hadir di sini. Dengan kekuatan yang penuh, ya, dengan kekuatan yang penuh, baik material yang akan kita gunakan, termasuk personel yang hadir di lapangan ini, dengan jumlah yang 3 kali lipat harus bisa lebih dari 2,5 kilometer yang Nah, Angkatan Laut turun tangan ya. Saya tawarkan, kalau yang kemarin 2,5 kilo, hari ini kira-kira sanggup berapa kilo? Nah, ya. Nah, itu lagi. Komandan juga KKP. Marinir Kopaska juga ya. Tugas gabungan dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan melibatkan para nelayan sekitar untuk membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, Rabu 22 Januari 2025. Ini adalah pembongkaran kedua kali yang dilakukan petugas. Mereka menargetkan minimal 5-10 km pagar dibongkar. Tak hanya perahu karet dan perahu nelayan, petugas juga menyiapkan 2 perahu amfibi LTV. Nelayan ini bisa mereka spontanitas mau hadir di sini dengan 233 kapalnya. Iya. Ya. Artinya apa? Ini nelayan sudah merindukan kehadiran aparat. Rencananya pembongkaran akan dilakukan hingga petang ini tergantung dari kondisi cuaca di perairan Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, betul sih. Awas. Mundur, yang keras. Masuk, brrrr gitu. Ya. Ambil kiri dulu, lurus ke belakang. Jangan ini, nanti patah ini. No. Lihat belakang Mas Malso, lihat belakang. Tengok belakang, ya. Lihat nih, tentara gue. Codot. Mana? Beri salur boy. Mana kau? Abu Janda, mana kamu? Codot. Siapa itu? Caki, boneka Caki. Codot. Siapa lagi itu? Batman, RF, Batavia. Mana lo? Lu datang sini di itu.
pantai Banten sini. Ya, lu datang sini. Gua pengen lihat muka lu. Tai Lasso. Coba. Bagaimana itu? Kopaska sekarang ini sono tuh. Pagar 30 km mau dicabut ini hari. Coba, mana? Kalian kemarin, mana itu yang kemarin apa itu? Apa yang ulama-ulama itu dari apa itu? MUI itu. Mana? Oknum-oknum ya. Oknum-oknum ulama yang dari MUI dan juga oknum kiai itu mana? Gua mau lihat batang hidung lu. Yeah. Jadi sesungguhnya ya Pak Prabowo, TNI khususnya TNI nih, karena saya pikir rakyat sekarang hanya bisa percaya sama TNI. Basar-basar itu sikat, kasih tahu mereka betapa pedihnya TNI kita itu di perbatasan sono menjaga kedaulatan negara kita. Ya, TNI ku jangan mau lagi. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Semoga terus kita kawal nih ya. Ini luar biasa Pak Khalid ya. Jadi beliau kemarin bersuara begitu ya, sehingga sekarang dapat perhatian dari pemerintah, dan ini sekarang yang turun tangan adalah langsung Ibu Titi Prabowo ya, yang luar biasa. Dan saya yakin juga kalau mereka sudah turun ini sudah selesai ya, dan sudah selesai. Mudahan, tapi harapan harapan kita semua begitu ya, mudah-mudahan tidak ada lagi hal seperti inilah, karena laut itu sekali lagi adalah pemersatu bangsa ya, tidak bisa dimiliki oleh 1-2 orang, karena itu aset negara gitu kan. Janganlah ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Intinya sebetulnya apapun yang terjadi, kita sebagai masyarakat netizen harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.